Apa anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Terima kasih Bapak. Kalian tahu sendiri kan ya pemirsa, seperti apa PDIP itu kepada Pak Jokowi. Ya termasuk seperti Hasto Kristianto ya kan, juga ada Deddy Sitorus dan juga ada Dian Apitupulu yang selalu memfitnah Pak Jokowi. Bahkan saking mungkin ya tidak kuatnya Pak Jokowi itu kepada PDIP, perlakuan PDIP kepada Pak Jokowi. Baru-baru ini kan Pak Jokowi kan mengeluarkan statement bahwa orang sabar itu ada batasnya kata Pak Jokowi. Nah ini sama sekali saya itu masih belum pernah ya mendengarkan Pak Jokowi itu secara langsung mengatakan semacam seperti itu. Ini mungkin kan saking tidak kuatnya Pak Jokowi loh mirsa terhadap ujaran kebencian, fitnah, cacian atau caci maki ya yang datangnya dari PDIP kepada Pak Jokowi mirsa. Dan ini kan sudah keterlaluan ya. Dan seperti yang beredar di mana Hasto itu kan selalu mengatakan bahwa semua hukum yang terjadi di Republik ini itu atas intervensi dari Pak Jokowi pemirsa. Artinya Pak Jokowi itu katakanlah memenjarakan seseorang itu atas dasar kepentingan Pak Jokowi katanya kan kira-kira seperti itu pemirsa. Nah, termasuk juga tersangkanya Hasto itu bagian dari politisasi hukumnya Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu loh pemirsa. Dan di sini juga yang mengungkapkan tentang kebenarannya itu adalah mantan KPK ya, teman akrab Bang Novel Baswedan ya, itu mengungkapkan hal yang baru ya, yang masih mungkin kalian tuh masih belum tahu pemirsa, karena baru diungkap seperti apa peran intervensi PDIP. Ini bukan intervensi Jokowi ternyata, intervensi PDIP di dalam penegakan hukum pemirsa. Coba kita simak terlebih dahulu ya. Ini kan kita harus pakai indeks. Betul. Ya, supaya kita melihatnya secara adil. Betul. Indeks 2020 ketika Jokowi jadi presiden, Firly ketua KPK. Ya. Ya, barangnya kan udah jadi nih. Betul, Bang. Nggak jalan. Berarti di situ ada investasi. Tidak bisa intervensinya hanya disematkan kepada Firly saja. Pasti dan kemungkinan besar, ya bukan pasti, kemungkinan besar Pak Jokowi bentuk intervensinya adalah mendiamkan. Mendiamkan Hasto akhirnya tidak di apa-apain karena mereka masih kompak tuh. Masih berkawan kan? PDIP-nya dengan Jokowi serba salah juga, Bang. bentar. Tapi ya kan? Tapi ini saya punya Karena saya pandangan meyakini soal gini, ini. prinsip saya itu tidak ada seorang pun maha benar. Tidak ada satupun institusi yang juga maha benar. Sorry, Pak. Penyidikan dan penuntutan. Nah, makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan, 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, Dia hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya, ini jujur nih ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip Ya kan? Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh, dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan.
Oh, era nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Proses Firly menjadi ketua KPK kan saya tahu. Karena saya di Komisi 3. Abang yang pilih ya? Nah, gimana? Semuanya milih-pilih, Bang. Itu gimana, Bang? Wah, abang harus tanggung jawab ini. Nanti dulu. Nanti dulu. Kalau ini lagi keluar juga, Bang. Ini menentang hilirisasi. Jadi gimana ceritanya gimana Pak? Jadi kan Pilihnya. kita tahu bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang, anggurnya boleh saya minta, Bang? Iya, iya. Ya, betul. Betul, Bang. Ya. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang benang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Ini belum ada nih. Ya, di atas Belum ada di mana-mana. di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Ya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok, Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin, Bang, Di sini adalah Hasto sebagai sekjen. waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah, Agak sulit. agak sulit katanya. agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit Terus gue bilang ditambahin sama Ari. berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya bilang, kenapa, Bang? Karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Firly, Bang. Ya kan? Itu adalah Firly. Makanya kenapa Firly sama dengan Jokowi apa enggak itu urusan lain. karena Firly Udah jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya, Naik sebagai apa nih? tersangka ya, kemudian naik, Bang. Iya, tapi kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Ya, dan kemudian Waktu itu ya, nolak. makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita akhirnya rame kan? Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Ya. Anies naik, Naik. ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong, ya kan? Iya. Ya kan, tapi kan enggak. Nah, justru menarik kata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi, ya kan? Waktu podcast kemarin. Sorry, Firly Iya. ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah, itu kita nggak tahu. Oh. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan Pak. biar Ganjar lawan Prabowo aja, Bang. Nah, kalau itu gimana kalau bukannya Prabowo? Karena ini logika politik. Menyingkirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia lebih percaya baik. kalau lawan Prabowo menang. Oke. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang. Iya. Jawab. Jadi Dan Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Iya. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Ya, udah ngerti lah Prabowo. Jadi kan. dia nanti itu saya nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Oh iya, karena tegas. Karena tegas. Kita Kan saya bilang, makanya kenapa saya masih saya percaya dengan KPK saat ini. Ya, bahkan sampai ketika zaman Firly pun anak buahnya ketika diminta untuk naik, nggak mau naik gitu ya. Expose. Ya ketika expose gelar perkara, emang karena nggak ada, mau belasan kali expose pun, ya kalau emang buktinya Pak Anies, Bang Anies tidak naik, ya nggak akan naik gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi maksudku ini sepakat dengan yang Abang katakan tadi. Jadi kan kita ini puzzle-puzzle kan. Puzzle Abang di DPR, puzzle Ya, Abang di... karena saya ini gini, Ya Bang. sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Genderang orang. Dia kan. Berarti Iya, kalaupun iya, itu iya, iya. Firly dan backup politik di belakangnya,
Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang Iya. atau backup politiknya Firly itu dong, Bang. Iya. Pada waktu itu. Ya beda-beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan. Jadi ketika saya bertanya tadi di belakang Firly siapa? Nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau yang jawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Abang Gitu ya? kemana? Iya kan? Enggak, kita minta pendapat pakar hukum dulu. Iya, iya, ya, nih, Bang. Iya, apa? betul, setuju. Oh iya. Ya, cocok. Ini terlalu politik nih omongan dia. Iya, iya. Beberapa waktu yang lalu saya itu hadir di sebuah diskusi dan di situ ada Rocky Gerung. Ya. Dalam percakapan kami ya, seperti gini juga berempat, tapi dia tuh bilang tentang bahwa ada begitu banyak disertasi asing dan juga disertasi Indonesia yang bilang bahwa Pak Jokowi itu intervensi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan putranya Gibran menjadi wakil presiden. Saya tanya dong, disertasi yang mana? Oh banyak disertasi asing, dia bilang. Dari Australia, dari Inggris atau dari mana, dia bilang. Ya apa sebut? Artinya kan saya juga membaca karya-karya ilmiah ya. Iya. Jadi kalau disebut nama misalnya Ari gitu ya. Yang mana nih, Ari yang mana, artikel yang atau disertasi yang mana, dari sekolah mana dia. Dan ternyata terbukti, saya merasa bahwa Rocky itu bohong. Ya. Tapi Karena bukan itu. sering. Oh, makanya ada challenge sampai ke detail Iya, gitu. ya, detail gitu. Katanya kalau Rocky bohong tuh udah sering katanya. Ya saya nggak mau bilang begitu, tapi iya. Abang ini pertanyaan apa vonis tadi tuh? Tanda seru apa tanda Enggak, tanya? katanya konon kabarnya Konon kabarnya iya, begitu. Itu juga ada tanda ketok kan. Tapi poin saya bukan di situ. Terus dia bilang, ya karena saya bicara dengan penonton Indonesia, ya saya sebut aja sebuah disertasi yang berbahasa Indonesia. Yang mengatakan bahwa Jokowi intervensi di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya apa? Yang Hasto, dia bilang. Yang langsung saya bilang, oh kalau Hasto saya nggak percaya. Dia bukan intelektual, dia nggak bisa dipercaya. Nah, jawaban itu saya mau pakai sama Anda sekarang. Ya silakan. Kalau Hasto yang ngomong, nggak usah dipercaya. Oh. Apapun yang dia bilang itu, ya 50-50 lah. Ya. Sebagian barangkali dia benar bicara, tapi sebagian lagi memang dia itu mengarang bebas saja. Dia ingin membangun suasana yang dramatis misalnya. Makanya dia pakai menangis. Saya bahkan nggak percaya dia itu nangis tuh nangis natural. Kan berulang kali dia muncul. Bang, Ya. kira-kira Bang, kalau model Abang sebagai pakar komunikasi nih ya, komunikasi macam Hasto ini kira-kira pesan ini disampaikan untuk siapa kira-kira yang utama? Pesan-pesannya Hasto ini. Ya, Termasuk dia menulis disertasi itu untuk siapa? Ya seperti apa konten kalian pemirsa, tulis di komentar ya terkait dengan konten kali ini. Dan kalau udah pemirsa juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Subscribe Mobil A dan salam demokrasi dan salam NKRI.